wilayah-wilayahnya gitu. Misalnya Anda penelitian tentang ROP. ROP-nya itu pada wilayah yang, eee, sering tergenang tergenang sedang sama, jarang gitu ya, jarang tergenangnya hanya berapa hari sekali misalnya gitu, atau sebulan sekali gitu. Jadi ini merupakan klaster-klaster yang mesti Anda batasi. Klaster satu, nah itu nanti di situ akan diambil, responden sejumlah berapa. Klaster 2 yang tadi jaraknya sekian dari pusat, atau mungkin yang memiliki keseringan, sering apa tidak sering, apa sedang gitu ya. Nah itu nanti ditentukan jumlahnya berapa. Sedangkan yang satunya yang jarang tadi juga Anda jelaskan berapa jumlah populasinya. Setelah itu baru dari jumlah populasi itu ditentukan jumlah, eee, sampelnya gitu, jumlah sampelnya. Misalnya dari karyan ada yang menyebut, pakai rumus Slovin gitu ya. Slovin itu syaratnya seperti apa? Anda harus bisa menjelaskan. Syaratnya adalah sampelnya itu banyak, populasinya banyak, kemudian populasinya bersifat homogen. Sehingga nanti Anda bisa menentukan berapa persen gitu ya. Karena ada rumusnya kan itu, dan rumus itu harus masukkan angka persen. Nah, persen ini juga Anda tentukan berdasarkan apa? Misalnya saya ambil 20%, saya ambil 1%, saya ambil 25%. Nah, alasannya apa? Itu harus dijelaskan di, eee, populasi atau di teknik pengambilan sampelnya. Jadi secara area tadi sudah ditentukan dulu, nanti masing-masing area baru jumlah populasinya ditentukan. Jumlah jumlah sampelnya itu baru ditentukan persentasenya. Per area itu ada berapa persen atau berapa, masyarakat yang nanti akan Anda berikan kuesioner. Area sampling, kalau tadi area sampling saja, ini area sampling atau sampel wilayah bertingkat. Ini, area sampling tapi bertingkat gitu ya, multi stage sampling. Sebagai teknik sampel acak bertingkat. Secara singkat, multi stage sampling itu penggunaan beberapa metode random sampling secara bersamaan dalam satu penelitian secara efektif dan efisien. Dalam hal ini salah satu kunci yang harus Anda ketahui adalah adanya beberapa metode sampling yang berbeda yang digunakan. Ini agak susah memang multi-stage, sampling ya, sampel wilayah bertingkat. Agak susah gitu ya, tapi Anda mesti harus menjabarkan dulu kalau ingin menggunakan, salah satu teknik sampling di sini. Pengambilan dengan terpenuhinya beberapa syarat, oke, ada beberapa syarat yang harus diketahui dan dipenuhi sebelum menggunakan multi-stage sampling yang ini tadi ya. Dengan terpenuhinya beberapa syarat tersebut, maka hasil dari pengambilan sampel akan cenderung lebih maksimal. Syaratnya, populasi sampelnya homogen. Jumlah populasinya sangat besar. Populasi menempati daerah atau domain yang sangat luas. Tidak tersedia perangkat sampel yang bisa memuat unit-unit terkecil atau ultimate sampling unit. Ya, jadi ini masih satu kesatuan terkait area sampel atau multi, wilayah bertingkat. Ini memang penerapannya agak susah ya, jadi Anda bisa ngambilnya bisa jumlah populasinya tadi ya, untuk menentukan jumlah populasinya dengan cara ini. Di sini sudah homogen, jumlahnya banyak, berarti nanti Anda mengambil persentase kecil pun sebetulnya sudah bisa digunakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait populasi sampel penelitian? Silakan Anda membaca, rancangan proposal kalian masing-masing. Saya yakin kalian sudah membuat, sudah menyusun. Nah, kalau ada perbedaannya silakan ditanyakan. Ayo silakan.
Teknik sampling, sepertinya mudah, hanya sebegitu-sebegitu, tapi nanti kalau kalian ujian proposal, Sempro, biasanya ini yang yang paling dikritisi gitu ya, yang paling dikritisi, dievaluasi, diberi masukan itu pada aspek populasi sampel, variabel, analisis, eee, data. Yo, silahkan. Tidak ada? Ning Tias? Iya, Prof. Bisa mengemukakan populasi sampelnya? Gimana, Prof? Tentang populasi sampel, populasinya itu seperti apa, kemudian sampelnya seperti apa, begitu bisa dijelaskan atau dipaparkan di sini? Kalau saya bilang aja gimana, Prof? Wah, Kalau yang sudah saya buat, populasi penelitiannya itu saya memakai sebuah kartu keluarga, Prof. Jadi kayak memakai responden yang penduduk di sekitar situ, di temanya apa, Mbak? 3 desa. Temanya apa? Gimana, Prof? Tema, topik, judul penelitianmu apa? Kualitas udara, Prof. Kualitas udara. Ya, Prof. Tadi tujuannya ada berapa? Tujuan tujuan penelitian saya ada 3. Tujuan satu Yang apa? pertama, kalau tujuan pertama itu mengetahui persebaran pabrik kelapa sawit di Kecamatan Kandis. Pabrik kelapa sawit, berarti variabelnya apa? Kalau variabelnya itu, hmm, Variabelnya ya hampir sama, kata kunci dari tujuan satu itu, berarti apa? iya, data pabriknya, Prof. Nah, data pabriknya ya. Iya, Prof. Oh, penelitian di pabrik. Eh, iya sih, rencananya saya pengen tahu apa kualitas udaranya tuh dari asap pabrik kelapa sawit itu, Prof. Hmm. Itu nanti jauh dari pemukiman apa enggak, Mbak? Deket, Prof. Soalnya memang di situ Dekat. tuh pabriknya dibangun dekat pemukiman. Ya, pabriknya ada berapa? Kalau dalam satu kecamatan itu setiap satu kecamatan tuh ada satu pabrik, Prof. Oke. Berarti kalau tujuan satu tadi sebaran, itu sudah sangat sesuai ya, karena bidangmu adalah geografi. Geografi itu pemetaan dulu terkait dengan lokasi gitu ya. Tadi tentang penelitianmu tentang pabrik-pabrik, berarti Anda memetakan dulu tentang pabrik yang ada di sekitar itu. Setelah itu Iya, Prof. baru nanti sebaran yang lainnya nanti juga dipetakan. Kualitas udara ya tadi ya. Iya, Prof. Kualitas udara, datanya sudah ada sekunder atau data primer? Kalau datanya itu mungkin kalau untuk penduduk itu saya dari data sekunder ya, Prof. Karena eh, karena kan kalau misalnya secara langsung tuh nanti takutnya lama. Jadi saya melihat dari data BPS dulu. Kemudian saya eh, kalkulasiin untuk jadiin populasinya. Gitu. Untuk wilayahnya berarti, untuk Iya. areanya. Mm-mm. Ya, untuk areanya itu disampling dulu, nanti ada berapa areanya, per area itu ada berapa orang, ya kan, berapa persen. Kalau berapa orang, berapa persen ini harus sudah ditentukan Mbak sejak awal. Itu ya.
Begitu pula Iya, nanti Prof. untuk areanya, kalau areanya mungkin Anda masih bingung gitu mau area yang mana ya sementara gitu. Sementara tetap dituliskan dulu yang Anda ketahui aja dulu gitu. Misalnya Iya, ditentukan Prof. 2, 3, nanti berkembangnya waktu, berjalannya waktu ternyata ada tambahan 2 lagi misalnya, yang itu perlu diungkap dalam penelitianmu, maka nanti metode di hasil penelitiannya, di draft apa, skripsimu nanti diperbaiki. Metodenya diperbaiki, jumlahnya juga diperbaiki. Itu ya. Iya, Prof. Ya, terus sekarang, populasinya tadi apa dan siapa? Coba yang lain Kalau mendengarkan ya, yang lain kalau juga mendengarkan populasi sambil memperbaiki. Ya, kalau silakan populasi populasi. saya itu, penduduk yang berada di sekitar pabrik sama, eee, sama apa, lingkungan sekitarnya, Prof. Pengelola pabriknya iya nggak? Kalau pengelola pabriknya tuh berarti termasuk itunya, Prof, karyawannya apa gimana, Prof? Enggak, Para pengelolanya pe ya pengelola aja, satu aja. pengelolanya tuh nggak berada di situ, Prof. Oh, nggak ada di situ ya, berarti wakil aja Iya dari pabrik iya yang tahu tentang pabrik gitu ya. Itu satu aja, itu iya juga boleh. Nanti pegawai-pegawainya gitu ya. Itu juga iya, di pegawainya. nah, tuh terus teknik itu tadi siapa ya? Terus apanya? Gimana, Prof? Apa? Kalau Biosfer itu kan tadi ada fisik, ada manusia kan? Ada iya antroposfer. Antroposfernya tadi kan sudah dijelaskan kan? Yang iya, mau diwawancari siapa. Nah, sekarang fenomena fisiknya. Nah, fenomena fisiknya seperti apa? mungkin kalau fenomena fisiknya itu seperti kayak, udara yang ada di pemukiman penduduk, Prof. Hmm, udara itu kan luas ya. Oh, spesifik lagi. Iya, Prof. Apanya? Mungkin zat-zat yang terbawa dari udara itu, Prof. Heeh, terus Kemudian kayak, eee yang berupa bau atau, eee, dampak dari asap itu, Prof, dari udara itu. berarti nanti pencemaran udaranya itu dilihat dari aspek kualitatif dan kuantitatif Iya, ya. Prof. Kalau yang kualitatif itu bisa dilihat sendiri, bisa Anda teliti sendiri. Tapi kalau kuantitatif itu harus dari lab gitu ya. Beda Iya, lagi Prof. kalau kuantitatifnya hanya suhu dan kelembaban. Kalau itu saja ya itu bisa Anda ukur sendiri. Setelah titik-titiknya ditetapkan gitu, Anda nanti ke lapangan bisa ngukur sendiri suhunya, kecepatan angin sama kondisi di sana. Kalau mengukur tentang partikel debunya, mengukur tentang tingkat pencemarannya itu apa gitu ya. Zatnya, zat yang karbonnya itu berapa, itu kuantitatif Mbak, dan itu harus di laboratorium. Gitu ya, jadi nanti dipikirkan analisismu cukup pada kualitatif saja atau sampai ke kuantitatif. Iya, Prof. Oke, nanti kalau kuantitatif dipilih unsur yang bukan sebanyak-banyaknya, tetapi unsurnya dipilihlah yang paling paling mendekati gitu ya, supaya eh, penelitianmu tidak terlalu banyak mengeluarkan dana ya. Iya, Prof. Baik, terus yang lain lagi, Yuliarti, yang lain lagi Doni, Doni nggak masuk Hadir, ya? Bro. Oh masuk, Iya, Bro. Doni, ya populasimu Oke. siapa? Untuk populasi saya, untuk yang apanya itu adalah 11 desa yang terkategori tertinggal berdasarkan eh, nilai indeks desa membangunnya. Kemudian untuk siapanya itu adalah penduduk yang tinggal di 11 desa yang terkategori tertinggal itu, Bro.
Yang apanya penduduk? Ya, Ya. yang siapanya? Untuk siapanya itu adalah penduduk yang tinggal di 11 desa terkategori tertinggal itu, Prof. Oh, berarti sama. Untuk apanya itu adalah area untuk wilayahnya itu adalah Wilayah 11 apa? desa tadi, Prof. Wilayah apa Dengan berarti? Judulnya apa wilayah tadi? penelitiannya. Judulnya itu Judulnya adalah kajian potensi kawasan pesisir untuk rekomendasi pembangunan desa-desa tertinggal di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Nah, berarti kawasannya itu apanya itu adalah itu tadi desa-desa tertinggal atau kawasan pesisirnya atau kawasan desa tertinggal di kawasan pesisir gitu. Desa tertinggalnya di kawasan Desa pesisir. tertinggal, iya, Prof. Jadi Iya. untuk wilayah desa tertinggalnya itu berada di kawasan pesisir, sehingga dicari bagaimana potensi wilayah pesisirnya itu untuk mendukung pembangunan di sana, Prof. Nah, berarti itu apanya tadi masuk di desa-desa yang ada di kawasan pesisir. Jadi bukan penduduknya, Mas. Nggih, Prof. Ya, kalau penduduknya tadi masuk di siapanya tadi itu tuh. Siapanya. Apanya. Terus cara pengumpulan datanya, kok cara pengumpulan, teknik samplingnya seperti apa? Untuk yang Untuk teknik samplingnya itu penduduk, saya mengambil berdasarkan jumlah kakaknya, kemudian untuk yang sebelumnya itu saya mengambil metode random sampling dengan eh, acuan untuk menentukan jumlah sampelnya itu menggunakan dari Morgan, di mana untuk jumlah sampel tertentu jumlah populasi tertentu diambil sampel tertentu, Prof. coba ini diamati, ada nggak di sini random sampling saja? Nih, ada nggak di sini random sampling Untuk saja? Random sampling tadi artinya apa, Doni? random sampling itu pengambilan sampel secara acak, Prof. Nah, iya, pengambilan sampel secara acak kan masih umum sekali. Yang Gitu, Prof. diacaknya itu seperti apa? Oke. Spesifikasinya seperti apa? Jumlahnya berapa kan belum tahu kalau hanya sampel acak. Berarti harus Betul. ada tambahan kata-kata, entah itu simple, random sampling, atau total sampling, atau proporsional stratified random sampling, atau proporsional random sampling. Ya kan? Iya, Random Prof. samplingnya itu yang acak tadi, cara mengambil acaknya. Tapi jumlahnya berapa harus ada di depannya. Total Gitu, Prof. samplingnya atau proporsionalnya ini berapa persen. Kalau area klaster ya nanti klasternya itu apanya, kawasannya itu kawasan mana saja, areanya itu area apa. Itu ya. Kalau misalnya ini, Prof, kan ini ada di 11 wilayah. Hmm. Kemudian kalau kita mau menyesuaikan dengan jumlah total penduduk di sana untuk persentasenya bagaimana, Prof, itu? Ngambilnya di disproportional sampling itu atau yang mana, Prof? Untuk yang tadi kan areanya kan tadi desa-desa ya, Iya, Prof. desa-desa di pesisir itu kan untuk Iya, Prof. areanya. Lalu jumlahnya berapa yang mau diambil? Nah, areanya tadi itu kan desa-desa tertinggal gitu kan, Iya. areanya. Terus sekarang Anda akan mengambil pakai apa? Simple random sampling atau proporsional random sampling? Kemungkinan Misalnya, proporsional sih, Prof. misalnya proporsional random sampling Hmm. gitu ya. Untuk proporsionalnya ditentukan dulu pakai apa? Persentasenya seberapa? Itu kalau sampelnya homogen, jumlahnya banyak, berarti persennya kan agak sedikit gitu kan. Misalnya 5% atau 10%. Tapi 5% 10% ini tetap harus ada alasan. Kenapa mengambil 5? Kenapa 10? Kenapa 50? Kenapa 70%? Nah, itu harus ada alasannya. Itu ya. Jadi nanti ditambahkan alasan persentasenya. Sedangkan random samplingnya itu adalah cara mengambil tadi itu, cara mengambilnya. Setelah ditentukan 10% kan ada jumlahnya, misalnya 40 gitu. Nah, 40 orang ini cara ngambilnya bagaimana? Nah, itu ditentukan atau
dirancang dengan cara ini, random sampling atau cara acak tadi. Gitu ya. Jadi Iya, Bro. proporsionalnya dijelaskan dulu, kemudian random samplingnya juga dijelaskan berikutnya. Itu Doni. Iya, Bro. Terima kasih, Bro. Ya, baik. Siapa lagi? Prof, izin bertanya. Ya. Oke, Prof. Jadi saya Alvin Nadro, jadi penelitiannya itu saya ambil dengan judul analisis pengaruh perubahan curah hujan dan kapasitas petani garam terhadap produksi garam rakyat di Kecamatan Kerangkeng. Nah, populasi yang saya gunakan itu ada dua, yaitu populasi penduduk sama satunya itu populasi wilayah. Populasi penduduknya itu penduduk di Kecamatan Kerangkeng. Kemudian untuk populasi wilayahnya itu desa-desa yang ada di Kecamatan Kerangkeng, Prof. Untuk teknik samplingnya itu untuk populasi penduduk itu saya memakai simple random sampling. Nanti saya akan ambil ini petani garam di desa yang ada 4 desa, Prof, di Kecamatan Kerangkeng yang punya tambak garam gitu. Nah, untuk teknik sampling dari wilayahnya sendiri itu pakai klaster area. Jadi kan di Kecamatan Kerangkeng itu ada 11 desa. Nanti saya ambil desa yang ada lahan tambak garamnya gitu loh, Prof. Ya, berarti punyamu tadi ada populasi penduduk, ada populasi wilayah ya. Wilayahnya pakai area cluster sampling gitu ya. Iya. Bukan random sampling loh, Mbak. Kalau area itu sampling. Jadi langsung ditentukan areanya sampelnya berapa, seperti apa gitu. Bukan random karena nggak bisa acak kalau area. Berarti Area atau klaster itu ditetapkan terlebih dahulu kriterianya. Berarti kan ada 11 desa ya, Prof. Sedangkan saya hanya mengambil 4 desa yang di Nah, mana itu yang nanti dijelaskan caranya. Oh iya. Kalau namanya tetap area cluster sampling. Nggih. Nah, itu baru dijelaskan areanya itu seperti apa. Nah, nanti dijelaskan di area atau klasternya itu karakteristik wilayahnya itu. Nggih. Dari 11 tadi diambil 4, berarti 4 ini ada di mana? 4 ini seperti apa itu. Itu yang perlu dijabarkan di penjelasan area atau cluster sampling. Nggih, Prof. Saya mau tanya lagi, Prof, mengenai tadi populasi saya kan memakai 2 penduduk dan wilayah. Jika dikaitkan sama judul saya, apakah bermasalah atau tidak, Prof? Nah, tadi itu, yang tadi kan kaitannya curah hujan gitu ya, saya mendengar kok itu dominannya curah hujan. Coba bisa diulang? Analisis pengaruh perubahan curah hujan dan kapasitas petani garam terhadap produksi garam rakyat di Kecamatan Kerangkeng. Kapasitas petani garam terhadap produksi garam rakyat. Terhadap produksi garam rakyat gitu ya. Jadi wilayahnya itu areanya tadi berarti daerah tambak garam ya. Nah, pengaruh curah hujannya berarti masuk mana? Nah, itu yang saya bingungkan, Prof. Soalnya di sini ada pengaruh curah hujan juga. Pengaruh curah hujan ini berarti kejadian ya, kejadian hujan gitu ya. Nah, itu mending curah hujannya itu diganti kejadian hujan saja. Nanti kalau curah hujan lebih ke milimeternya gitu ya. Data Berarti hujan harian, judulnya saya ubah atau bagaimana? Ya, nanti dipakai saja potensi apa tadi? Analisis pengaruh kejadian hujan gitu. Kejadian hujan terhadap kapasitas tambak garam. Bisa masuk seperti itu. Nah, nanti aspek wilayahnya nanti juga dikaitkan dengan data curah hujan juga. Ya, terus penduduknya itu nanti penduduk yang petani garam ya. Iya. Nah, dispesifikan aja penduduk petani garam dengan karakteristik yang seperti ini. Baik, Prof. Itu untuk populasinya, sedangkan nanti untuk sampelnya, nah caranya pakai apa? Kalau tadi
area. Klaster tadi kan untuk yang nomor 2 kan ya, yang wilayah. Nah, yang penduduknya dipakai apa? Cara apa? Untuk penduduknya itu kan pakai simple random sampling. Oh ya, berarti semua yang ada di situ ya, Iya. ambil ya. Ya, Mm-mm. ya udah jelas Mbak. Jadi, Prof, terima kasih Bagus. Prof atas masukannya. Ya, sama-sama. Yang lain juga menyesuaikan ya, supaya nanti tidak ada kesalahan lagi. Dan saya ingatkan sekali lagi, tidak perlu di dalam metode penelitian itu ada yang namanya apa? Definisi, kemudian pengertian itu ya, itu dihilangkan semua. Jadi populasi nanti isinya adalah populasi yang siapa tadi satu kalimat, kemudian populasi apa itu satu kalimat, kemudian masing-masing dijelaskan karakteristiknya. Yang siapa tadi karakteristiknya kayak apa? Yang aspek fisiknya tadi karakteristiknya kayak apa? Setelah itu ditambahkan data jumlah populasinya. Jumlah populasi untuk siapa, untuk manusianya nanti ada berapa. Jumlah populasi untuk aspek fisiknya kalau ada ya dijumlahkan. Kalau tadi ada contoh 11 desa tadi, tapi kalau tidak ada ya tidak usah dijelaskan detail. Cukup sampai ke karakteristik saja, tidak usah sumber. Itu ya untuk yang sampel area tadi. Nah, setelah itu baru pada teknik samplingnya. Teknik sampling biasanya ada subjudul sendiri gitu ya. Teknik sampling, nah itu Anda jelaskan. Untuk sampel populasi atau untuk sampel manusia itu atau penduduk gitu ya, itu nanti ditentukan dengan teknik apa misalnya gitu. Misalnya teknik simple random sampling. Nah, itu Anda jelaskan simpelnya itu seperti apa, random samplingnya seperti apa. Sudah dijelaskan gitu, kemudian titik kan. Lanjutnya lagi ke sampel yang satunya. Yang tadi objek atau populasi yang satunya tadi tentang populasi wilayah tadi ya. Nah, itu wilayah itu nanti dijelaskan apa tadi? Karakteristiknya seperti apa? Caranya, cara mengambil area cluster samplingnya gitu ya. Kok ditetapkan di wilayah itu, di wilayah itu, wilayah itu seperti apa? Nah, nanti Anda jelaskan. Area kurung cluster, nanti ambilnya salah satu aja ya. Jangan seperti itu, area kurung cluster. Salah satu aja mau pakai area sampling atau cluster sampling. Area sampling jelas wilayah-wilayah di situ. Kalau cluster itu apa? Cluster memiliki karakteristik khusus kan? Nah, khususnya itu apa? Nah, itu baru baru Anda jelaskan. Kawasan apa misalnya gitu ya. Itu baru nanti namanya Anda bisa terapkan cluster sampling. Itu, yang lain lagi silahkan. Itu ya Alvin. Jadi Prof. Yang lain lagi? Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke variabel penelitian. Dalam variabel dibutuhkan dalam penelitian dibutuhkan variabel. Sesuatu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi terkait masalah yang dikaji. Variabel penelitian dijabarkan dari tujuan penelitian. Jadi Anda menentukan dulu awalnya itu rumusan masalah. Kemudian pertanyaan penelitian. Dari rumusan masalah muncul pertanyaan penelitian. Gitu ya. Pertanyaan penelitiannya diawali dengan kata tanya. 1, 2, 3. Tuh. Misalnya. Terus setelah itu dirumuskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian mengacu pada pertanyaan penelitian tadi. Cuma kata tanyanya diganti dengan kata kerja. Nah, itu saya yakin Anda sudah menyusun itu, yang belum nanti diperbaiki. Nah, setelah itu baru ditentukan variabelnya. Jadi kata kunci dari tujuan 1 itu apa? Itu sebagai variabel 1. Kata kunci dari tujuan 2 itu apa? Itu dipakai sebagai variabel kedua. Dan seterusnya. Kalau ada variabel yang
menggunakan perhitungan statistik, ya, variabel yang nanti menggunakan statistik, misalnya tujuan ketiga yaitu pengaruh antara ini terhadap ini, misalnya gitu. Itu kan menggunakan statistik, maka dibedakan variabel dari kata kunci yang ketiga tadi, tujuan 3, itu variabel bebasnya yang mana, variabel terikat mana, variabel terkontrolnya seperti apa. Atau hanya 2 ini saja, variabel bebas dan terikat saja. Itu boleh, ya, 2 saja, nanti dibedakan. Itu yang akan menggunakan rumus statistik. Buat jabaran variabel dalam metrik, tujuan penelitian, variabel penelitian, dan indikatornya. Nah, ini Anda tuliskan seperti ini, jadi ada tujuan, nanti di uraian variabel itu ditambahkan metrik atau tabel, kolom 1 nomor, kolom 2-nya itu tujuan penelitian, kolom ketiganya variabel, kolom keempatnya indikator, dan berikutnya cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data itu ada beberapa, ada observasi, ada studi dokumentasi, ada kuesioner, kemudian interview gitu ya, interview atau wawancara, kemudian ada juga misalnya Anda gunakan interpretasi citra, bisa juga ditambahkan cara pengumpulan data melalui interpretasi citra. Atau mungkin ada yang ngambil sampel tanah, sampel air gitu ya, itu metodenya seperti apa, itu dituliskan juga di cara pengumpulan data. Tuh untuk variabel penelitian. Nah, itu nanti dijelaskan tersendiri, kalau tadi metriknya ada pengumpulan data, poin pengumpulan data ini ada subjudul sendiri gitu ya, ada judulnya sendiri. Nah, itu baru dijelaskan per cara. Per cara pengumpulan data dijelaskan satu-satu. Setelah itu baru nanti Anda sudah memperoleh metode penelitian, tinggal ke analisis datanya. Analisis datanya nanti dicek dari tujuan. Tujuan 1 itu akan dihitung dengan menggunakan apa? Tujuan 2 dihitung dengan menggunakan apa? Tujuan 3 juga sama, nanti dihitung dengan menggunakan apa? Nah, itu dijelaskan di teknik analisis data. Itu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada yang ingin bertanya? Kamu Saya, semuanya Bu. ngadep. Saya, Bu. Iya, siapa? Wafda, Bu. Wafda, ya. Dari awal dari populasi dulu, Ibu. Ya. Dari pertama topik dari saya itu ingin dari potensi dan strategi pengembangan wisata mata air Situ Tirta Marta di Desa Karangjega, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Nah, untuk populasinya itu ada 2, yaitu kawasan wisata Situ Tirta Marta di Desa Karangjega, dan untuk populasi yang siapanya pengambilan kebijakan atau pengelolaan dari wisata tersebut. Kemudian dari teknik samplingnya itu hanya 1, simple random sampling untuk semuanya, Bu. Karena kalau misal yang objek wisata itu area sampling itu kemarin saya pelajari ya, tadi juga tidak termasuk, Bu. Terus untuk variabelnya itu ada variabel potensi. Variabel potensi terdiri dari atraksi, amenities, terus accessibility sama ancillary. Kemudian untuk strategi pengembangan itu melalui analisis SWOT. Seperti itu, Bu. Tadi tujuannya ada berapa? Tujuannya 2, Bu. 1, mengetahui potensi dari wisata tersebut dan mengetahui strategi pengembangan wisata Situ Tirta Marta, Bu. Tujuannya 1 potensi wisata.
Iya, 2 Bu. strategi pengembangan. Judulnya tadi apa? Potensi dan strategi pengembangan wisata Situ Tirta Marta. Potensi dan strategi pengembangan gitu ya. Ya, Bu. Baik, terus potensi wisatanya tadi populasinya siapa dan apa? Untuk menggali potensi. Untuk apanya itu wisatanya sendiri, wisata dari mata air Situ Tirta Marta. Kemudian Nah, untuk area wisata Sirtu ya. Tirta Marta. Terus untuk yang akan ditanya-tanya pengelola, pengunjung, pengunjung, iya pengelola, pengunjung, terus ada pedagang sama tukang parkir. ya. Berarti untuk siapanya tadi adalah pengelola penduduk yang berkaitan dengan wisata. Ya, Ya, penduduk yang berkaitan dengan wisata Tirta apa Mulya Tirta Marta. Tirta Marta. Itu terkait siapanya. Kemudian karakteristiknya apa? Nah, baru karakteristiknya kamu jelaskan. Penduduk yang dimaksud di sini di penelitian saya itu terkait dengan pengelola wisata, pengunjung wisata. Pengunjungnya juga bisa ditentukan pengunjung pada hari-hari libur misalnya gitu, atau Iya, hari Bu. Minggu atau hari Senin atau hari apa gitu. Itu ditentukan aja dituliskan sekalian di situ. Ya, pada hari libur. Kemudian tentang pedagang. Pedagangnya adalah pedagang yang selalu ada di situ, di Ya, di komplek lokasi. wisata itu. Tapi ada juga pedagang yang datangnya itu saat ramai saja kan gitu kan. Itu masuk Hmm, enggak? Nah, itu juga dibatasi nantinya. siap. Dibatasi di karakteristik populasi. Gitu ya, populasi kan yang kamu masih bicara populasi. Setelah itu dilihat jumlahnya. Jumlahnya ada enggak populasi tadi itu? Pengelola jumlahnya berapa, pengunjung berapa, pedagang berapa, punya ada jumlah enggak? Kalau ada jumlah tuliskan gitu ya. Terus Baik, Bu. dari semua itu akan ditanyai semua apa tidak? Tidak, Bu. Tidak dipilih berarti. Pilihnya Ya, dengan cara apa? dengan simple random sampling. Simple random sampling. Berarti ini satu-satu gitu ya. Kan Ya, Bu. beda-beda, ada pengelola, ada pengunjung, ada pedagang. Nah, nanti di simple random samplingnya ini dijelaskan. Pedagang nanti yang seperti apa, berapa jumlahnya, pengelola itu berapa, gitu ya. Sama pengunjung itu berapa. Terus tadi area wisatanya itu berarti wisatanya itu area sampling. Nah, wisatanya seperti apa tadi sudah kamu jelaskan. Terus variabelnya ada 2 kan ya. Nah, sekarang indikator dari potensi wisata itu apa saja? Pertama ada keadaan alam, fauna dan flora, kemudian hasil karya manusia, terus ada memiliki kelangkaan, menumbuhkan semangat dan memberikan nilai bagi wisata, memiliki keaslian, memiliki minat khusus, memiliki keunikan. Itu untuk yang Potensi atraksi. wisata. Ya, Oh, potensi. atraksi saja. Terus jadi ada atraksi, itu di itunya aja penjelasannya lagi, Bu. Ada lebih Indikator ya, indikator subindikator. Barangkali indikator subindikatornya gitu ya. ya, Bu, ada indikatornya, Bu. Ya. Baik, nanti dijelaskan. Yang jelas ini kamu ambil dari satu pustaka atau dari beberapa pustaka atau ada modifikasi? Di setiap variabel pustakanya beda-beda, Bu. Nah, itu harus dijelaskan juga di variabel. Ini pakai indikator ini menurut siapa? Ini pakai indikator ini menurut siapa? Gitu ya. Itu supaya kamu dari aspek ilmiahnya itu kena. Jadi tidak ngarang dewi gitu ya. Enggak ngarang Iya, Bu. sendiri karena level S1 kan harus menggunakan teori gitu. Jadi Iya, Bu. menurut siapa? Nah, kemudian yang strategi pengembangan. Strateginya menurut siapa? Itu juga sudah ketemu sumbernya. Sudah, Bu. Sudah, nah, itu strategi pengembangan wisatanya seperti apa. Ya sudah, setelah itu
baru ditentukan analisis datanya. Potensi itu dianalisis dengan apa? Dengan Scoring, analisis analisis tidak Bu, apa? deskriptif kuantitatif Bu. Deskriptif kuantitatif, jadi pakai persen-persen gitu ya. Iya Bu. Ya, nanti bisa juga Anda akan olah dengan SPSS bisa. Ya, bagi semua saja gunakan SPSS untuk pengolah data. Misalnya Anda asalnya tidak menguasai tentang analisis statistik SPSS, dan nanti ini kan aja data-datamu yang sudah terkumpul tadi diolahkan ke ahli SPSS. Dan itu kan ya menerima olah data SPSS, olah data apa itu kan ada biasanya. Nah, nanti kamu ngolahkan itu aja supaya datamu yang banyak itu bisa dikelompok-kelompokkan menurut processing pakai aplikasi SPSS. Kan lebih valid lagi. Nanti sampai ke pengumpulan datanya, pengelompokan data dengan persentase hasilnya, bisa sampai ke cross check juga. Hubungan antara yang indikator mana dengan indikator mana, variabel mana dengan variabel mana. Itu nanti dari cross step-nya akan kelihatan langsung. Kalau secara manual agak susah sih. Kalau pakai manual gitu ya. Jadi kalau Anda pakai sistem aplikasi kan lebih cepat gitu. Kemudian bisa diminta juga untuk dibuatkan grafik-grafik. Kamu yang menentukan grafik hubungan apa dengan apa. Nanti akan keluar grafiknya. Nanti tinggal kamu ambil aja satu-satu itu, kemudian Anda deskripsikan. Itu lebih efisien waktu. Itu ya, Wafda ya. Iya Bu, makasih Bu. Ya, nanti kamu harapannya bisa lulus 7 tahun. 7 tahun. 7 semester. 8 Bu, semester atau 7 semester gitu. Jangan lama-lama. Ya, Amin. Wafda ya. Amin Bu. Dan satu Ya. lagi, analisis SWOT itu analisis yang seperti apa sih? Analisis geografi enggak itu? Iya Bu, jadi menggunakan analisis metode cara yang perencanaan evaluasi dengan fokus pada 4 elemen. 4 elemennya apa? Ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Terus geografinya yang di mana? Nanti dengan adanya dari 4 itu, kita menentukan strategi yang cocok. Misal yang lebih kuatnya itu dari kekuatan sama peluang. Nah, nanti kita akan membuat lebih ke peluasan wisata tersebut Bu, melalui kerjasama dengan orang lain, dengan wisata lain agar lebih terkenal lagi Bu, itu Bu. Nah, itu belum analisis geografi kalau hanya SWOT itu aja. Kalau SWOT-nya itu Anda bisa mengaitkan antara aspek keruangan dan kelingkungan di SWOT itu, nah itu baru geografi. Jadi analisis kekuatan, kelemahan gitu ya, itu dikaitkan dengan ruangan dan kelingkungannya gitu. Baik Bu. Ya, jadi jangan secara umum saja kekuatannya di sini dari aspek-aspek itu. Enggak, tapi misalnya kerjasama dalam aspek keruangan itu dengan yang mana? Dalam aspek yang itu berkaitan dengan kelingkungan itu yang seperti apa? Nah, itu baru geografi. Gitu ya, tapi kalau hanya SWOT biasa gitu tentang perencanaan itu bukan geografi. Itu aja ya, untuk semuanya juga sama, nanti yang akan menggunakan SWOT larikan ke indikatornya atau di dalamnya itu tentang uraian keruangan dan kelingkungan. Ya, Baik Bu. baik. Ya. Ada lagi? Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sudah tidak ada yang mau bertanya? Berarti nanti untuk minggu depan 5 hari lagi Anda siapkan bab 1 dan bab 2. Bab 1, bab 2 sudah ya kemarin ya? Sudah dikumpulkan belum bab 1, bab 2-nya? Kemarin pas UTS itu bab 1, 2, 3, Prof. Yang revisi dari saya bab 1, bab 2, bab 3. Belum, Prof. Nah, ini yang perlu Anda revisi ya, masukan-masukan yang dari saya terkait dulu ada bab 1 mungkin kemarin dengan Prof. Eva. Saya fokusnya kemarin kan bab 2 gitu kan ya. Kemudian ada masukan lagi untuk bab 1-nya, nah itu diperbaiki juga bab 1-nya.
bab 2-nya itu juga diperbaiki lagi, bab 3-nya yang sudah kemarin dibuat selama 2 minggu ini nanti ada perubahan yang dari saya itu diperbaiki. Jangan yang seperti kemarin yang apa adanya Anda kumpulkan. Itu jangan ya, nanti kamu proposalnya nanti penilaiannya menjadi tidak maksimal nanti. Mohon nanti semuanya saja untuk memperbaiki bab 1, 2, dan bab 3. Supaya kamu tidak asal-asalan saja mengumpulkan hasil akhir dari bab 1, 2, 3. Supaya nilaimu nanti bisa A semua gitu harapan saya. Ya, tidak ada yang nilainya B apalagi C. Nanti harus ngulang kalau nilainya C. Itu jadi segera saja diperbaiki revisi-revisinya, jangan menunda-nunda. Supaya sekarang ingat, ya sekarang diperbaiki. Saya kira itu kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Iya,